Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada episode 4, Sudut Inspirasi ini akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, di mana pada edisi Ramadan kali ini sekaligus ada dua narasumber yang udah kita tunggu-tunggu nih ya, dimana ini narasumbernya sudah kelihatan ya, ini merupakan santri dari SMP Kite Alhamdulillah seperti itu. Langsung saja kita sapa pada narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Wafia. Halo Mbak Wafia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Wafia? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Nah, Mbak Wafia bisa perkenalan dulu ke teman-teman semua, karena mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum kenal sama Mbak Wafia. Jadi menyapa dulu seperti itu, karena kan katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Biar nanti yang menonton ini tahu siapa Mbak Wafia gitu ya. Oke, silakan Mbak Wafia perkenalan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafia Aquila Zulfa. Saya sering dipanggil Wafia. Sekarang saya kelas 9 dan asal saya dari kota Semarang. Oke, dari kota Semarang ya Mbak Wafia. Mungkin bisa dikatakan hobi Mbak Wafia apa? Nanti barangkali anak-anak SMP kita tahu gitu kan. Oh, ternyata Mbak Wafia ini loh hobinya gitu. Hobi saya terbiasa membaca, suka membaca dan suka menulis. Oke, suka membaca dan menulis. Oke, kita next ke narasumber kita yang kedua. Ada Mbak Fatima. Halo Mbak Fatima, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini ya Mbak Fatima ya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Nah, mungkin Mbak Fatima ini bisa perkenalan ke teman-teman semua, barangkali yang belum kenal seperti itu, biar mengenal lebih dekat sosok seorang Mbak Fatima. Assalamualaikum semuanya, nama saya Fatimah Azhara Wicaksono. Saya lahir di Pati dan sekarang juga tinggal di Pati. Hobi saya yaitu menggambar digital, menulis cerita, membaca buku, dan hobi saya sebenarnya sangat banyak. Kenapa bisa punya hobi sangat banyak Mbak Fatima? Apa nggak bingung itu menyalurkan hobinya? Enggak sadar, karena pengen cari-cari bakat ini gitu ya. Oke, alhamdulillah ya kalian sudah perkenalan. Nah, beberapa hari yang lalu kan ini saya kan udah open Q&A di Instagram. Nah, itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari anak-anak SMP kita, gitu kan. Nah, mereka ini pengen tahu bagaimana habit dari seorang Mbak Wafia sama Mbak Fatima, gitu kan. Karena kita tahu bahwa Mbak Fatima sama Mbak Wafia ini patut dijadikan teladan seorang santri Alhamdulillah bagaimana biar bisa memanage waktu seperti itu. Nah, pada kesempatan ini semoga sharing dari Mbak Fatima sama Mbak Wafia itu nanti istilahnya bisa memberikan pandangan ke adik-adik kalian biar mereka lebih semangat gitu kan. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, ini ada satu pertanyaan mendasar dulu ya. Sebenarnya alasan kalian kenapa kok memilih sekolah yang di boarding school yang ada hafalannya sekaligus? Karena kalau kalian di boarding school dan ada hafalan ini, secara tidak langsung beban kalian kan double gitu kan dibandingkan anak-anak lain yang sekolah formal seperti itu. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Wafia dulu.
Saya cerita sedikit. Sebelumnya saya tuh dulu berada di sekolah SMP Negeri 9, yang mana salah satu sekolah favorit di Semarang. Saya di situ udah sekitar seminggu, dan rencana awal saya ingin menyeimbangkan dunia sama akhirat. Dan saya sekolah di negeri, selain itu saya juga les mengaji di ustadzah privat. Tapi baru seminggu berjalan, saya merasa tidak nyaman. Lalu saya disarankan oleh salah satu pakde saya yang tinggal di sekitar Alhamidiyah dan sahabat dari Abah Rozak, yang mana pengasuh dari SMP Kita Alhamidiyah itu menawarkan saya untuk mendaftarkan di SMP Kita Alhamidiyah. Dan setelah saya lihat, ternyata di sana metodenya itu sangat seimbang sekali antara dunia dan akhiratnya, yaitu sekolah juga maju, ngajinya juga bisa. Jadi ya saya pilih di sana. Oke, ya ampun, mulia sekali nih ya tujuannya Mbak Wafia. Ini saya baru tahu loh kalau ternyata Mbak Wafia itu dulunya itu sudah sekolah di negeri, kemudian memutuskan untuk pindah ke Alhamidiyah karena ingin menyimbangkan antara istilahnya antara dunia sama akhiratnya, seperti itu ya. Oke, good job Mbak Wafia, tetap semangat ya. Kemudian kalau dari Mbak Fatima sendiri bagaimana? Alasan saya untuk memilih sekolah di boarding school yaitu karena saya ingin menghafalkan Al-Quran, dan saat itu saya milih Alhamidiyah karena Alhamidiyah itu memiliki visi dan misi yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan ketika itu. Oke, udah itu ya Mbak Fatima. Berarti ya sebenarnya secara garis besar kalian berdua itu emang orientasinya itu nggak hanya di dunia saja seperti itu ya, karena memang kehidupan kan nggak ada di dunia, setelah ini masih ada kehidupan dimensi lain seperti itu. Berarti kalian menurut Ustazah emang apa ya istilahnya udah sangat keren lah. Saya sangat salut sama kalian. Semoga kalian niat baiknya itu masih tetap terjaga ya. Kan ini kelas 3 nanti masuk lagi ke SMA seperti itu. Jadi semangatnya terus ditingkatkan seperti itu ya. Nah, itu jawaban yang sangat baik menurut Ustazah ya. Sekarang kita ke Q&A yang kemarin dari anak-anak SMP kita ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana cara yang digunakan Mbak Wafia dan Mbak Fatima untuk meringkas materi dengan cepat dan mudah dipahami seperti itu? Oke, mungkin dari Mbak Wafia terlebih dahulu. Dari hobi saya yang suka menulis, saya sangat tertarik untuk meringkas pelajaran-pelajaran terutama IPA ya. Saya menyukai pelajaran IPA itu, jadi sehari sebelum pelajaran IPA itu saya meringkas terlebih dulu materi-materi yang akan dipelajari besok untuk menanamkan pemahaman di pikiran saya. Setelah itu, besok saya tinggal mendengarkan dan menambah-nambahi apa yang kurang. Sampai terkadang saya tuh mengorbankan waktu istirahat saya untuk meringkas materi, atau waktu pulang sekolah saya yang biasanya dibuat untuk bercanda dengan teman-teman gitu. Arti ini kalau dari Mbak Wafia, sebelum pelajaran Mbak Wafia itu sudah meringkas materi terlebih dahulu, kemudian ketika sudah masuk di kelas itu Mbak Wafia tinggal menambahkan apa saja materi yang sudah disampaikan sama ustazah SMP kita gitu ya. Oke, sekarang kalau dari Mbak Fatima sendiri bagaimana? Saya itu enggak seperti Mbak Wafia yang catatannya lengkap. Saya sebenarnya jarang nyatet juga karena cara belajar saya auditori, jadi saya pastikan kalau di kelas saya harus benar-benar mendengarkan guru.
Kalau pas jam sekolah itu nggak boleh ngantuk di kelas, nggak boleh melewatkan kata-kata yang diterangkan oleh guru. Tapi kalau cara belajar sendiri, kalau malam paling cuma setengah jam, setelah itu ya sudah konsisten setengah jam terus, nanti lama-lama materinya dapat semua. Good job ya. Oh, berarti dari pertanyaan ini Ustazah bisa simpulkan bahwa yang pertama itu meringkasnya ya, biar lebih enak itu, jadi nanti anak-anak semua ya lebih baiknya belajar dulu meringkas sebelum materi disampaikan oleh Ustazah di kelas. Kemudian kenali tipe cara belajar kalian, seperti Mbak Fatimah. Mbak Fatimah orangnya auditori, berarti dia kalau misalnya di kelas dia mendengarkan dengan penuh ustazahnya agar mudah paham. Nah, tapi mungkin ini bagi teman-teman yang lainnya ya, gitu, anak SMP atau mungkin teman-teman kita di luar sana seperti itu yang barangkali menonton, emang sangat perlu untuk kita mengenali diri kita itu tipe belajarnya jenis apa. Misalkan jenis visual, berarti kalau jenis visual dia itu lebih mudah paham ketika dengan melihat sesuatu. Nah, ini mungkin bisa diimplikasikan seperti kayak Mbak Wafia. Mbak Wafia tadi kan bilangnya dia itu suka gambar, menulis seperti itu kan ya. Itu bisa jadi salah satu tipe orang dengan visualisasi. Nah, jadi optimalkan di situ. Atau mungkin dari kalian yang menonton ini ada yang tipenya itu adalah kinestetis. Kinestetis itu orang yang istilahnya dengan gerak, dalam artian dengan gerak itu mungkin belajar sambil jalan kayak gitu kan, sambil menghafal kayak gitu, sambil mondar mandir kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting dari kalian itu bisa mengenali cara belajar kalian, bagaimana biar lebih mudah seperti itu. Oke, next, pertanyaan yang kedua, ini ya dari anak-anak. Bagaimana cara mengatur waktu antara kegiatan pondok dan kegiatan sekolah? Nah, kita tahu bahwa emang di sekolah kalian yang boarding school itu kan waktunya sangat terbatas seperti itu ya. Ini Uzuni sendiri aja itu kalau lihat anak-anak itu kadang tuh kasihan gitu loh ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu emang space waktu kalian itu sangat sedikit gitu kan. Jadi kan emang kalian tuh harus pandai banget untuk mengatur waktu gitu kan. Kalau enggak seperti itu, mesti nanti jatuhnya di kelas tidur kayak gitu. Nah, ini mungkin tips dari kalian berdua bagaimana? Mungkin Mbak Wafia? Untuk membagi waktu sendiri, biasanya kalau jam malam itu saya tidur lebih malam sedikit dari jadwal yang sudah dijadwalkan. Jadi saya bukan tipe yang mengikuti jadwal tidur jam sekian tidur. Enggak, saya mengorbankan sedikit waktu saya. Dan saya konsistenkan, misalnya sehari untuk belajar sekolah itu sekitar 1 jam, ya sudah saya belajar 1 jam itu setiap sehari itu. Dan target untuk murojaah juga saya maksimalkan. Nah, ini sebenarnya kalau di SMP kita sendiri ini ya, sebenarnya kan waktu belajar itu kan emang nggak ada untuk kalian kan, maksudnya kalian itu emang space di pondok itu kan emang lebih diutamakan itu untuk murojaah hafalan kalian gitu kan, maksudnya secara aturan seperti itu kan. Nah, tetapi orang-orang hebat seperti kalian, mesti kalian nyuri-nyuri waktu bagaimana bisa mensplitkan kegiatan akademik kalian agar kalian itu bisa belajar. Salah satunya ini Mbak Wafia mengorbankan sedikit waktu tidurnya, yang aturan tidur itu jam 10 ya Mbak ya? Atau setengah 10 ya? Jam 10 ya? Setengah 10 persiapan. Oke, setengah 10 persiapan, jam 10 tidur. Nah, mungkin itu dari waktu setengah 10 sampai jam 10 itu kan emang ada waktu 30 menit. Itu kan kalau orang yang istilahnya bisa memanage waktu itu sambil
rebahan di kasur gitu sebagai pengantar tidur itu kan bisa digunakan untuk belajar gitu ya. Nah ini mungkin tips dari Mbak Wafia bisa diterapkan untuk anak-anak semua gitu. Sebelum tidur belajar dulu, memanfaatkan waktunya. Nah kemudian kalau dari Mbak Fatima gimana ini kalau dari Mbak Fatima? Kalau dari saya sendiri, cara belajar saya, karena saya itu nggak terlalu terstruktur masalah waktu, jadi menurut saya seperti ini. Misal saya murojaah sehari 3 juz, terus belajar sehari setengah jam, itu ya gimana caranya 2 hal itu harus saya kerjakan dulu baru boleh main. Atau kalau enggak, pokoknya saya punya prinsip kalau mau ngapa-ngapain habis itu nggak boleh nyesel. Kalau mau melakukan suatu hal, misal mau bercanda sama temen, ya habis itu saya nggak boleh merasa, waduh, waktuku berkurang ya. Harus saya kira-kira dari awal. Kalau saya begini ntar cukup buat belajar enggak, ntar saya cukup buat murojaah enggak. Kalau udah dikira-kira dari awal, sebenarnya waktu kosong itu, waktu luang ada dan nggak mengganggu waktu untuk istirahat sih. Oke, ini berarti kalau boleh Ustazah simpulkan, kalau Mbak Fatima ini tipe orang yang ini mungkin apa ya? Dia memberlakukan semacam punishment and reward untuk dirinya sendiri. Maksudnya ketika ada target, aku harus menyelesaikan ini ya. Istilahnya aku punya tanggungan ini, maka aku selesaikan ini dulu. Atau kalau enggak memang istilahnya itu dalam waktu tertentu aku harus mengorbankan seluruh waktuku itu untuk itu, gitu kan Mbak ya? Iya. Nah, jadi mungkin tipe-tipenya itu kayak ya punishment and reward untuk diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita melanggar apa yang telah kita sepakati, artinya menyepakati dengan diri kita sendiri, aku harus menyelesaikan ini. Toh kalau misalnya aku belum bisa melakukan itu, berarti kan harus ada punishment ke dirimu sendiri. Punishmentnya berarti aku nggak boleh main atau apa untuk membayar hutang semua yang sudah kamu rencanakan itu tadi, gitu kan. Nah kalau misalnya kamu sudah menyelesaikan itu, kan kamu punya reward. Rewardnya apa? Kamu masih punya banyak waktu untuk bermain sama teman-teman. Itu kan salah satunya, seperti itu kan. Nah mungkin memang tiap orang itu kan memiliki tipe yang berbeda-beda. Bagaimana tinggal kita mengetahui kita itu memang sebenarnya enaknya itu yang mana sih, nyamannya itu yang mana. Nah itu semua perlu digali ya anak-anak semua. Tidak serta-merta itu bisa kita dapatkan gitu kan. Jadi semua itu memang melalui beberapa apa ya, kayak kita itu memang perlu mengeksperimen diri kita sendiri. Oh ternyata aku nyamannya seperti misalnya ya uji coba dengan misalkan kalau dengan cara Mbak Wafia itu kok ternyata nggak bisa, istilahnya nggak nyaman di diri kita, boleh nanti dicoba dengan cara Mbak Fatima seperti itu, atau mungkin dengan cara yang lainnya gitu kan. Nah itu ya poinnya ya. Nah kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini ya, bagaimana cara mengatasi apabila dihadapkan pada kondisi yang terjepit antara kegiatan pondok dan sekolah? Apa yang harus dilakukan? Maksudnya mungkin seperti ini. Mungkin ketika ada kegiatan dalam artian ini sih, memang di SMP kita kan nggak ada PR gitu kan, nggak ada PR kan. Jadi sebenarnya beban kalian di sekolah, di pondok itu kan emang nggak ada. Tetapi mungkin ketika mau ada ulangan kan kalian pasti harus belajar gitu kan. Nah tetapi pada hari itu di pondok itu ada banyak sekali kegiatan. Nah itu kan kamu itu harus memilih sebenarnya bagaimana kamu mengatasi itu ya, antara kegiatan pondok dan kegiatan sekolah. Oke Mbak Wafia ya. Misalnya kalau besoknya ada ulangan, itu saya sudah persiapkan semenjak pulang sekolah. Misalnya nyicil gitu beberapa.
Nanti kalau waktunya malam, waktunya ngafalin, ya saya fokus ngafalin itu harus sesuai target nambah setiap harinya saya. Di jam itu saya harus selesai. Setelah setengah 10 itu saya langsung mulai megang pelajaran sekolahnya lagi sampai nanti malam. Oke, berarti kalau Mbak Wafia ini orangnya tipe well prepared ya, anak-anak semua ya. Jadi dia emang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ada tanggungan itu, jadi kayak nggak gugur gitu ya, istilahnya kita nggak panik gitu ya Mbak Wafia ya, karena kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Oke, kalau dari Mbak Fatima bagaimana nih? Mbak Fatima itu emang orangnya udah cerdas dari sananya sih. Kalau ada waktu yang bertabrakan seperti itu, misalnya waktu besoknya harus nambah, tapi ada kegiatan pondok, mana besoknya lagi ulangan, itu biasanya saya kira-kira dulu kalau pelajarannya susah, nanti kegiatan pondok itu yang saya kurangi untuk belajarnya, tapi nanti kegiatan pondok yang saya kurangi itu tetap harus pas di target saya. Misal saya ngafalin sehalaman itu harus dapat, tapi mungkin dapatnya nggak sesempurna seperti hari-hari sebelumnya kalau pas ada waktu yang benar-benar longgar, terus nanti porsi belajarnya saya tambah bisa sampai 1 jam atau berapa. Itu kalau pelajaran yang menurut saya sedikit sulit, belum saya pahami. Tapi kalau pelajaran yang kira-kira sudah saya pahami, saya fokus pada hafalan dulu. Oke, berarti ini kalau saya simpulkan, Mbak Fatima itu tergantung urgensi dari mata pelajarannya itu ya. Misalkan kalau matematika kan Mbak Fatima mungkin udah jago gitu ya, kan mungkin nggak perlu belajar, mungkin nanti waktu mau ulangan lihat sekilas, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi tapi begini ya, maksudnya anak-anakku semua ya ini, terutama anak SMP kita, barangkali yang menonton, bahwa kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, Mbak Fatima kebetulan memang dia itu jago matematika gitu kan, jadi mungkin bisa menerapkan itu. Nah, tapi mungkin bagi kalian yang istilahnya kok aku merasa semua mata pelajaran itu kayak merasa ini gitu kan, merasa kurang gitu. Jadi kalian ya jangan seperti itu, karena memang yang perlu disadari bahwa setiap orang itu sudah bakatnya, istilahnya kayak kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan itu kan emang berbeda-beda. Tetapi mungkin kalau kita mengasah, kita bisa loh seperti kayak Mbak Fatima seperti itu. Tapi kan itu butuh proses. Jadi kalau di sesi pertanyaan yang ketiga ini, saran dari Uzjuni untuk kalian semua, pandai-pandailah kalian itu mengukur diri kalian, apakah misalkan kayak mata pelajaran ini memang yang itu kalian sukai gitu kan, juga kalian bisa. Oke, kalian mungkin nanti fokusnya lebih ke hafalan seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak seperti itu, ini Uzjuni sangat menyarankan seperti Mbak Wafia. Jadi kalian itu harus well prepare jauh-jauh hari gitu ya. Biar kalian itu kalau dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, kalian itu nggak merasa panik dan nggak merasa gugup. Jadi kalian sudah memilih. Oke, next lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi kepala pusing akibat banyak pikiran seperti itu. Nah, mungkin ini karena banyak pikiran menghafal kali ya. Nah, mungkin bisa dijawab ini dari Mbak Wafia dulu. Kalau saya sendiri jarang sih pusing, tapi menurut saya mungkin kurang minum air saja. Sama istirahat kita itu digunakan untuk mengaji ataupun belajar. Setiap pulang sekolah itu wajib tidur walaupun setengah jam.
Oke, itu ya berarti kalau dari Mbak Wafia banyakin minum air putih dan usahakan untuk istirahat gitu ya, mentang-mentang pengen target gitu kan sampai lupa tidak tidur. Jadi tidak seperti itu ya anakku. Jadi istirahat itu penting ya, at least itu tidur siang sehabis pulang sekolah itu kan masih ada waktu sekitar 30 menit lah ya untuk istirahat gitu. Oke, kalau dari Mbak Fatimah bagaimana? Kalau saya sendiri, saya juga orangnya jarang pikir berat. Maksudnya apa-apa tuh jarang saya pikir terlalu overthinking seperti itu, enggak. Cuman kalau pas lagi banyak pikiran sampai pusing kayak gitu, biasanya saya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya hari ini targetnya nggak tuntas sehari nggak apa-apa. Misal saya nambahnya cuma setengah atau belajarnya dikurangin, nanti istirahatnya saya tambahin. Saya biasanya langsung tidur biar nanti bangun-bangun fresh. Atau buat nata-nata lemari juga bisa curhat ke orang biar bebannya nggak ditanggung sendiri. Oke, jadi mungkin kalau dari Mbak Fatimah itu agar kita tidak banyak beban gitu ya, cobalah kita itu untuk merelakskan diri dalam artian mungkin berbagi sharing dengan teman atau melakukan aktivitas lain yang istilahnya untuk menghilangkan pikiran kita ke tanggungan kita seperti itu. Tapi ya ini sejenak saja, jangan berlarut-larut seperti itu ya anak-anakku, jangan sampai kalian keblinger istilahnya ya. Karena benar yang dibilang Mbak Fatimah, kalau misalnya kita dalam kondisi istilahnya pikiran itu kayak banyak beban, banyak tugas seperti itu kan. Salah satunya dengan merapikan almari kalian itu bisa. Nah kalau Uzuni biasanya tuh kalau emang pikirannya lagi istilahnya lagi nggak bisa diajak mikir gitu ya, rebahan itu bisa. Atau kalau enggak itu bersih-bersih rumah seperti itu. Kalau kalian ya bersih-bersih asrama gitu kan ya, itu memang ini sih istilahnya bisa membuat kita untuk melupakan sejenak beban yang ada di pikiran kita gitu kan. Karena memang sekali-sekali itu perlu kita meletakkan beban yang ada di pundak kita biar kita itu nggak sepaneng, nggak stres seperti itu kan. Karena ini memang beban kalian itu sangat berat, harus aku akui. Jadi kalian harus bisa menata hati, menata pikiran agar bisa seimbang, agar tidak stres seperti itu ya. Istilahnya biar ini otakmu itu nggak kepenuhan beban gitu ya. Jadi jangan yang dipikirkan itu target-target melulu. Ya kita wajib untuk target kalian lah ya, kalian wajib untuk mencapai target. Tapi jangan lupa tubuh kalian itu juga punya hak untuk refreshing diri. Nah refreshingnya dengan apa? Ya tergantung kalian sendiri lah. Bisa dengan merapikan baju itu tadi di asrama, atau main sharing sama temen. Itu ya mungkin yang bisa dibagikan. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara belajar yang baik? Ini cara belajar yang baik ini bagaimana nih? Bagaimana Mbak Wafia? Tergantung orangnya sih. Mereka harus cari tipe belajarnya mereka kayak gimana. Oke ya, saya tadi udah saya jelas. Di awal tadi sudah kita singgung terkait cara belajar ini ya. Tergantung dari tipe kita gitu ya. Kita perlu mengenali diri kita sendiri gitu kan. Nah kalau dari Mbak Fatimah bagaimana? Biasanya kalau orang belajar itu kan ada dua tipe. Ada yang dia suka berkelompok, ada juga dia yang suka belajar sendiri. Biasanya kalau saya pribadi sih suka belajar sendiri, karena belajar kelompok itu kadang cenderung mengarah ke hal-hal yang melenceng dari, berarti ya harus punya partner yang cocok buat belajar. Karena ganti-ganti teman buat belajar itu kan juga nggak enak.
Ya. Tapi kalau dia orangnya suka belajar sendiri, berarti ya harus jaga konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan yang di sekelilingnya. Oke. Ini sebenarnya juga termasuk apa ya? Kita perlu mengenali sebenarnya kita itu tipe yang mana gitu kan. Kalau Mbak Fatima ini berarti tipe belajar sendiri dan menyendiri, dalam artian dia butuh konsentrasi penuh. Tapi jangan salah loh, ada juga orang yang suka belajarnya itu dalam keramaian atau berkelompok gitu. Dia dengan mendengarkan temennya aja, istilahnya belajar, dia itu bisa paham. Ada orang yang seperti itu. Ya, ini berarti kalian harus explore sebanyak-banyaknya sebenarnya aku ini tipe belajar yang mana sih gitu kan. Karena untuk bisa mengenali diri kalian sendiri itu, kalian juga perlu bereksperimen gitu kan. Nah, tapi mungkin yang dikatakan sama Mbak Fatima itu tadi benar juga. Kalau misalnya kita belajar berkelompok, kita itu harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan sampai malah kita berkelompok tapi ujungnya gibah. Itu kan malah tidak baik kan, malah menambah dosa seperti itu. Apalagi ya anak-anak pondok seperti itu, kalau ngobrol sama temennya itu yang diomongin mesti banyak hal sekali ya, tidak perlu Ustazah sebutkan, apalagi ini bulan puasa. Tapi cobalah hindari untuk tidak menggibah seperti itu ya. Nah, mungkin itu ya anak-anakku semua. Jadi the point ya, poin intinya itu adalah kalian perlu bereksperimen lah, cari tahu sebenarnya aku itu tipe belajar yang mana, biar kalian itu kalau lebih belajar itu lebih efektif gitu kan. Nah, lanjut ke next question, itu pertanyaannya adalah kapan waktu belajar yang efektif? Nah, ini kan kita hidup diberi waktu sehari 24 jam. Nah, sebenarnya dalam time waktu yang mana atau kapan waktu yang paling enak ya, mungkin dari Mbak Ovi atau Mbak Fatima punya pandangan sendiri-sendiri, kalian itu lebih condongnya, lebih menyerapnya itu ketika belajar waktu kapan? Nah, dari Mbak Wafia dulu. Sebenarnya kalau ngomongin efektif tuh ya tergantung jadwal yang ada di keseharian kita ya. Tapi kalau di alam dia sendiri, saya sukanya tuh belajar 2 kali. Biasanya kalau ada ulangan atau ujian, pertama saya belajar sendiri setelah malam itu. Jadi saya suka suasana hening. Yang kedua, saya sebelum di waktu belajar itu, kadang saya membuat kelompok yang sudah sering, biasanya kalau ujian kita ngumpul bareng. Jadi saya belajarnya 2 kali gitu, biar lebih masuk. Oh, belajarnya 2 kali gitu ya. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan itu waktunya itu kapan gitu loh Mbak? Waktu mungkin malam hari atau pagi hari atau mungkin jam pulang sekolah. Mungkin yang ditanya oleh si penanya itu seperti itu. Waktu yang paling efektif, yang gampang menyerap di otak kita. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, sekitar malam hari kalau di waktu hening, atau enggak jam 3 gitu. Jam 3 waktu tahajud lah. Sebelum sholat tahajud berarti ya? Iya. Oke. Ya berarti bagus. Tapi mungkin jam segitu kalau kita baru bangun seperti itu, ini mungkin kalian harus mandi dulu biar seger gitu kan ya, biar nanti kalian fresh belajarnya. Mungkin belajar sebentar, habis itu langsung ke musola untuk sholat-sholatnya gitu kan ya. Oke. Kalau dari Mbak Fatima sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, waktu belajar yang efektif itu menurut saya ketika pikiran kita nggak lagi jenuh, sama ketika kita lagi punya semangat. Jadi biasanya keadaan seperti itu kan pas kita lagi sekolah. Jadi kalau pas sekolah itu harus benar-benar dimaksimalkan untuk belajar. Mungkin nanti juga jam istirahat bisa potong buat belajar. Terus pagi hari sama malam hari. Kalau pagi harinya waktu kapan Mbak Fatima, sama malam harinya maksudnya dalam term waktu jam berapa?
ketika waktu tahajud sama sebelum berangkat sekolah. Sebelum tahajud sama sebelum berangkat sekolah. Berarti tadi hampir sama ya sama Kak Bawafia ya. Nah itu memang di malam hari itu kan emang kondisi yang sangat hening. Emang menurut saya juga sangat mujarab kalau kita belajar. Tapi balik lagi kalau misalnya kita posisinya ngantuk itu sama aja nonsense gitu loh. Jadi kalian memang harus pandai-pandai mengatur waktu, mengatur diri agar kalian itu tetap sehat, tetap bugar, agar kalau belajar itu bisa masuk kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian itu nggak kondisi tubuhnya itu nggak fresh, benar yang dikatakan Mbak Fatima dalam kondisi bersemangat seperti itu, kita memang susah juga untuk menangkap apa yang kita pelajari gitu. Nah itu ya, jadi waktu sebelum sholat tahajud sama mungkin pagi hari itu tadi kalau Mbak Fatima. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya itu mengenai HP ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau anak SMP Kitty itu sebenarnya kan memang dia tidak tergoda oleh HP ya, karena memang tidak diperkenankan membawa HP ya. Kalau ini mungkin pertanyaan dari luar anak SMP kita kali ya, yang ingin tahu bagaimana biar kita itu tidak tergoda HP. Nah mungkin dari Mbak Wafia sama Mbak Fatima bisa sharing, kok kalian bisa sih hidup tanpa HP gitu kan di zaman yang seperti sekarang ini gitu. Dari Mbak Wafia dulu kali ya. Mungkin kalau kita mengikuti peraturan, ya lama-lama terbiasa saja. Tapi kalau untuk anak-anak di luar, harus memasang target. Misalnya, kalian telah mengerjakan beberapa soal, misalnya sekian soal itu telah tercapai, baru kalian buka HP. Tapi selama waktunya tuh jangan lama-lama, cuma 10 menit atau berapa menit gitu. Setelah itu lanjut lagi sesuai target yang sudah ditargetkan. Oke, berarti ini sistemnya kayak reward and punishment. Kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita kasih reward. Rewardnya apa? Kita boleh main HP, tapi dalam waktu terbatas seperti itu. Jadi ini bisa diterapkan ya, kayak model punishment and reward untuk diri kita sendiri. Achievement apa yang sudah kita capai. Kalau misalnya kita sudah menuntaskan target hari ini belajar 5 halaman seperti itu. Nah baru ketika sudah menyelesaikan itu kita baru boleh pegang HP. Tapi diingat pegang HP-nya juga perlu dibatasi, misalkan 15 menit atau 20 menit seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Fatima sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri malah keinget waktu kemarin pas daring, itu kan emang belajar juga sama pas di rumah juga main HP. Nah, ketika itu emang merasa sulit sih untuk menghilangkan godaan untuk pengen main HP daripada belajar. Tapi ya, kita harus selalu ingat-ingat tujuan. Nanti kalau saya main HP terus kira-kira nyesel nggak ya endingnya kalau tugasnya nggak kelar-kelar. Kan kita harus tahu mana yang paling utama, mana yang lebih penting dulu. Karena kalau kira-kira main HP-nya itu nggak penting ya jangan sampai HP itu kepegang. Kalau sekali udah buka HP pasti nanti waktunya kita bakal lupa, tahu-tahu udah adzan, tahu-tahu udah malam. Oke, ini kalau boleh Ustazah simpulkan, berarti kita itu harus membuat skala prioritas. Istilahnya mana sih yang lebih penting, urgensi yang perlu kita lakukan. Misalnya hari ini ada PR, mengerjakan tugas matematika, ya kita selesaikan dulu tugas itu, kemudian baru kita boleh main HP seperti itu. Karena emang menurut Uzuni juga HP itu edik loh, bikin kecanduan gitu loh. Niatnya kita sedikit sebentar untuk scroll gitu kan, misalkan main IG lah, Instagram seperti itu ya, niatnya cuma sebentar, malah itu ke-scroll ke bawah, malah berkelanjutan seperti itu. Jadi memang perlu banget bagi kita untuk memberikan
menentukan skala prioritas mana aja yang perlu kita lakukan kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kalian itu punya banyak istilahnya tanggungan yang perlu kalian lakukan, kalian itu bikin list apa saja yang perlu kalian lakukan. Nah setelah itu kalian baru boleh kasih reward ke dirimu, oh aku baru boleh loh main Instagram kayak gitu. Jadi dari Mbak Wafia sama Mbak Fatimah ini kalian harus menentukan skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu, kemudian atau dengan reward and punishment seperti itu ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir. Selama kalian belajar di SMPKIT sebenarnya pembelajaran terbaik apa yang bisa kalian dapatkan dan yang mungkin nggak pernah akan kalian lupakan? Mungkin dari Mbak Wafia dulu. Saya malah keinget zaman-zaman kelas 8 itu, dulu saya nggak suka namanya pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya di sisi lain apalagi pas waktu itu tuh sampai pada bab puisi, yang mana saya tuh paling nggak suka kalau main-main tentang perasaan gitu loh. Saya suka realita, realita dan kenyataan. Kalau perasaan kan seperti mendayu-dayu dan kayaknya nggak penting gitu kan menurut aku. Jadi aku tuh selalu ngeremehin pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya tak tinggal tidur atau ngobrol sampai pada suatu hari aku disuruh maju ke depan itu untuk ngejelasin materi. Dan ternyata zong, saya nggak paham apa-apa selama ini. Dan di kelas 9 ini, dulu pas kelas 8, nilai saya itu 70. Bahkan sampai ada yang remedi, sampai saya tuh kayak jadi buronannya Uzairin gitu loh. Nilainya kok jelek terus. Nah, kelas 9 ini saya alhamdulillah, malah saya sekarang suka banget nulis puisi, walau nggak sebagus kayak Mbak Fatimah yang puisinya bener-bener bagus, atau Mbak Adile yang udah juara 1 tingkat kabupaten. Tapi saya suka sekarang nulis-nulis suatu pengalaman itu saya pindah menjadi untayan kata-kata sastra. Ya, mantul banget. Emang Mbak Wafia kira itu kalau istilahnya nggak suka sesuatu, membenci sesuatu, itu jangan terlalu berlebihan. Karena ketidaksukaan kita itu boleh jadi adalah sesuatu yang suatu saat nanti kita sukai. Pernah kan dengar kata-kata seperti itu? Dan itu kebukti sama Mbak Wafia sekarang ini. Dan Ustazah sendiri termasuk orang yang suka sastra. Ustazah itu dari kecil itu emang suka sastra, suka berkata. Walau sebenarnya tidak setiap kata yang kita narasikan dalam bentuk puisi itu merupakan isi hati. Belum tentu loh ya, belum tentu itu merupakan isi hati, karena itu kayak memang pengandaian atau emang angan-angan seperti itu. Karena dengan bersastra kita itu bisa berimajinasi dengan kata-kata yang sangat indah, dan dengan keindahan itu ketika kita membaca itu kayak mengenakkan hati. Itu kalau Ustazah sih ya, yang Ustazah rasakan gitu. Nah mungkin satu hal lain yang perlu kalian ketahui bahwa dengan bersastra, dengan kalian menulis itu, orang lain itu akan selalu mengingat, oh ini loh, ketika nanti ya Mbak Wafia sudah nggak ada seperti itu, kalau Mbak Wafia menulis dan berhasil ditemukan, orang itu akan selalu mengingat dan mengenal Mbak Wafia. Oh ini ternyata hasil karya Mbak Wafia. Dan itu bisa kalian dapatkan ya karena bersastra seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib kan pernah pernah bilang bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan seperti itu kan. Nah itu mungkin salah satu remind buat kita untuk senantiasa terus menulis kayak gitu. Karena manusia itu dengan segala keterbatasannya, makanya agar tidak lupa ya, ketika lupa nanti bisa membuka kembali ya dengan menulis itu. Dan menulis itu bagian dari sastra seperti itu ya, bagian dari seni kayak gitulah ya. Nah itu mungkin dari Mbak Wafia. Nah kemudian kalau dari Mbak Fatimah, kalau saya sendiri pelajaran yang paling berkesan buat saya itu bahasa Inggris, karena dulu juga sempat gak suka dengan bahasa Inggris,
menurut saya itu buat apa sih susah-susah belajar bahasa Inggris sampai pada suatu hari dihadapkan pada situasi di mana saya harus ngomong pakai bahasa Inggris karena nggak mungkin di luar negeri saya mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Akhirnya saya di sana nggak bisa beli minum, nggak bisa ke toilet. Akhirnya saya sadar satu hal, kalau ternyata bahasa Inggris sepenting itu, dan akhirnya saya mulai belajar sedikit-sedikit. Saya juga suka lihat vlognya artis-artis luar negeri, kalau ngomong bahasa Inggris kok kayak kece, kayak keren gitu. Akhirnya saya mulai belajar dikit-dikit dan mulai bisa. Oke, ya, itu ya dari Mbak Fatimah. Memang istilahnya, ya sebenarnya kasusnya hampir sama ya, dari sesuatu yang menganggap itu tidak penting, sampai akhirnya kita dihadapkan pada suatu situasi dan kita menyadari bahwa, oh ternyata penting. Jadi sebenarnya di sini yang pengen Ustazah sampaikan itu adalah pembelajarannya apa? Pembelajarannya itu, kita itu nggak boleh meremehkan apapun itu, sekecil apapun itu gitu ya. Karena kita hidup itu perlu istilahnya menghargai. Istilahnya dalam artian di sini barangkali ya ketika pembelajaran itu ya kayak bahasa Indonesia itu kan Mbak Wafia nggak memperhatikan kan karena dia nggak interest. Tetapi kalaupun kamu tidak interest, cobalah menghargai gurumu di depan seperti itu ya. Kemudian kalau dari kasusnya Mbak Fatimah itu menganggap bahwa apa sih gunanya bahasa Inggris seperti itu kan, sampai Mbak Fatimah suatu ketika dihadapkan pada kondisi, oh ternyata bahasa Inggris itu very very important kayak gitu kan. Jadi memang terkadang kita itu nggak boleh menyepelekan apapun itu, entah orang lain, entah mata pelajaran sekalipun ya, itu kita tidak boleh meremehkan, karena semua itu memang perlu kita perlu kita kasih waktu, perlu kita kasih istilahnya, kasih perhatian sendiri-sendiri meskipun porsinya berbeda-beda. Dalam artian seperti ini, misalkan Mbak Fatimah kok suka banget matematika, kemudian dihadapkan pada mata pelajaran yang lain seperti IPA. Nah, boleh jadi karena Mbak Fatimah itu suka matematika, Mbak Fatimah itu memberikan waktu yang lebih untuk belajar matematika. Nah, itu karena didasari rasa suka. Ketika suka, belajar terus itu kayak nggak terasa gitu. Jadi sebenarnya di sini itu pembelajarannya, kalian itu tidak boleh meremehkan atau menyepelekan sesuatu apapun itu, karena segala sesuatu itu perlu ada space tersendiri di hati kalian masing-masing. Jadi segala sesuatu itu kalian harus memberikan ruang. Dalam artian ruang itu kayak ya kalian itu menyediakan tempat untuknya seperti itu ya. Jadi tidak boleh tinggalkan saja, nggak boleh seperti itu ya. Nah sebenarnya ini sangat menarik sekali ya, berbincang sama dua anak yang masih sangat muda gitu kan, tapi pemikirannya sudah sangat luar biasa. Kalau menurut saya, dalam usia kalian yang 15 tahun, 16 tahun seperti itu sudah mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, semoga sharing dari kalian ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, nanti adik-adik yang menonton, terutama untuk anak-anak SMP kita, agar selalu bersemangat dan bisa menjadi motivasi atau pembelajaran dalam belajar seperti itu. Nah, karena mungkin keterbatasan waktu juga ini ya, kita sudah di penghujung acara, nih. Nah, mungkin ini ada closing statement dari kalian berdua. Nah, ini Ustazah balik dulu nih, closing statement dari Mbak Fatimah dulu nih. Apa yang mungkin bisa disampaikan, bisa dibagikan ke adik-adik semua? Pesan saya untuk adik-adik semua hal itu bisa dipelajari dan nggak ada orang yang bodoh menurut saya, karena semua itu sudah diberikan sesuai dengan porsinya. Asalkan kita mau berusaha positive thinking, tawakal sama Allah, semuanya tuh pasti bisa berjalan, semuanya bisa kita raih.
karena Allah pasti akan melihat usaha hamba-hambanya. Jadi jangan pernah pesimis kalau nilaiku jelek di ini, nilai saya jelek di ini. Kan semua keadaan bisa berubah. Contohnya seperti Mbak Wafia tadi yang dia nggak suka bahasa Indonesia, nyatanya waktu kelas 9 keadaan bisa berubah dan malah suka dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan pernah pesimis dengan apapun kondisi pada hari ini dan teruslah bergerak meskipun itu sulit. Karena hari mudah itu pasti ada nanti. Oke, mantap banget ini Mbak Fatimah closing statement-nya. Dicatat ya, dicatat baik-baik itu anak SMP kita. Kalau perlu ditulis, ditempel di dinding ya, biar nanti kalian kalau mau tidur kalian keinget gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Wafia? Bagi saya, nothing is impossible, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kalian terus berusaha untuk kemajuan kalian sendiri-sendiri. Yang penting satu, kalian udah ada niat mau mencapai salah satu target itu. Dan kalian juga gak boleh leha-leha untuk mempersiapkannya. Harus berusaha, tawakal, menyerahkan pada Allah, meminta ridho orang tua, dan jangan lupa selalu mengingat Allah setiap step yang kalian lalui. Juga meminta ridho kedua orang tua. Dan selalu berusaha untuk menghormati orang-orang di sekitar kita, terutama para pendidik kita dan juga teman-teman kita. Oke, ini ya, silakan dicatat di mind buat adik-adik SMP kita seperti itu. Ini pesan closing statement-nya sangat mendalam sekali. Nah, ini mungkin ada satu hal yang ingin Yuni berikan tambahkan. Sehebat apapun, sepintar apapun, jangan pernah kalian istilahnya meremehkan guru kalian, gitu ya. Karena barokahnya ilmu kalian itu ada di guru kalian. Jadi kalian jangan merasa apa ya istilahnya, meskipun kalian itu sudah sangat pintar, istilah katakanlah kalian sudah mendapatkan banyak prestasi apapun itu, meskipun sampai nanti ketika kalian sudah lulus ya, katakanlah sudah lulus, bahkan kalian menjadi dokter dan lain sebagainya, satu hal yang harus kalian ingat bahwa guru kalian yang pernah mengajari kalian itu selamanya akan tetap menjadi guru kalian, dan hormatilah dia ya, karena barokahnya, ridhonya itu mungkin bisa menjadi salah satu ladang yang mempermudah hidup kalian ke depan seperti itu ya. Karena ya itu tadi satu hal yang harus kalian ingat, barokahnya ilmu itu mungkin salah satunya juga dari ridhonya guru kalian gitu. Itu mungkin yang bisa sampaikan atau remind dalam sesi kali ini gitu. Terima kasih banyak untuk Mbak Fatimah sama Mbak Wafia sudah meluangkan waktunya kita ngobrol ya. Mungkin ini sudah sangat lama kita nggak bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara virtual seperti itu ya. Nah, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa bersua kembali, cerita dan mengukir pengalaman hidup yang lebih bermakna seperti itu ya. Tetaplah semangat untuk Mbak Wafia sama Mbak Fatimah, apalagi di bulan puasa ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan pandai mengatur waktu, terutama ini di bulan Ramadan kan kalian harus apa ya istilahnya, ibadahnya ditingkatkan gitu lah ya, tapi juga jangan lupa kewajiban kalian, tugas kalian gitu kan. Dan juga selama di rumah jangan lupa membantu orang tua ya ini ya. Kalian kan kehidupannya di pondok terus, ini mumpung di rumah, cobalah kalian itu untuk membantu orang tua ya, entah nyapu atau apa ya, sesekali untuk menyenangkan orang tua kita gitu ya, karena biar bagaimanapun orang tua kita itu yang terbaik lah untuk kita, ibaratnya Tuhan kita ketika di sini gitu ya. Nah, terima kasih banyak dan terima kasih yang buat nonton. Ini Uzyuni mau sampaikan, jangan lupa subscribe channelnya biar Uzyuni tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat yang lainnya. Dan istilahnya untuk
anak-anak SMP kita, yang terakhir ingin Uzuni sampaikan, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Insya Allah setiap keinginan, bukan setiap keinginan ya, insya Allah setiap niat baik akan selalu ada jalan. Oke.